3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik saudara-saudara sekalian, baik di sini kita dari kelompok 11 dalam mata kuliah Pendidikan dalam Keluarga ingin mempresentasikan sebuah makalah yang di sini akan kami bentuk dalam bentuk PowerPoint yang berjudulkan Problematika Pendidikan dalam Keluarga, Pendidikan Bayi dan Balita. Nah, di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan kepada saudara sekalian tentang problematika pendidikan dalam keluarga, yaitu bagi bayi dan balita. Yang pertama akan disampaikan oleh saudara Diki. Waktu dan tempat silakan. Nah, di sini ada pendidikan bayi dan balita. Yang pertama itu pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan perkembangan optimal dari potensi yang dibawa lahir para peserta didik sejak dini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Hasinidah, pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan oleh jalur formal, non-formal, dan informal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rini Riani. Selanjutnya, kasus pada pendidikan. Banyak orang tua yang tidak menyadari pentingnya anak usia dini. Banyak anggapan bahwa orang tua pendidikan itu adalah tugas sekolah dan guru yang memberikan pengajaran berupa pemberian tugas dan yang menjadikan anak itu menjadi pintar. Kemudian ada kasus orang tua tidak terlalu berperan dalam pendidikan anak, bahkan seringnya memberikan contoh tingkah laku yang tidak selayaknya untuk anak. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang tidak selayaknya anak untuk ditiru, seperti perilaku berbohong, berkata kasar, kemudian menunda pekerjaan, dan lain sebagainya yang membuat anak itu menjadi tidak baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bahri. Baik, selanjutnya adalah data kasus berdasarkan Komnas. Nah, di sini ada beberapa kasus pendidikan yang menyimpang. Jadi ini kasus-kasus akibat anaknya ataupun pendidikan anak kurang dari orang tua ataupun terlepas dari pendidikan. Nah, ini ada data kasus berdasarkan Komnas, yaitu 38% kasus seksual. Jadi anak yang tidak mempunyai pendidikan atau pantauan dari orang tua pada tahun 2020 kekerasan fisik, penelantaran, kekerasan seksual, dan pembunuhan bayi dan balita. Nah, sekarang tahun 2021 semakin meningkat. Karena kenapa? Ini terjadi, data ini meningkat, asasnya adalah berdasarkan kurangnya pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, di sini dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang makin meningkat. Karena apa? Karena orang tua memberikan kebebasan terlalu penuh kepada anaknya, sehingga banyak terjadi sekarang itu kekerasan fisik, penelantaran, anaknya terlantar di mana-mana, mungkin ada yang jadi pengamen, terus kekerasan seksual dan pembunuhan bayi dan balita gitu. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diki.
Nah, di sini ada peran orang tua. Menurut Miami, dalam Lestari, orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkan. Sedangkan menurut Gunarsa, dalam Slameto, orang tua adalah dua individu yang berbeda memasuki hidup bersama dengan membawa pandangan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Selain itu, menurut Nasution dalam Slameto, mengartikan orang tua adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atas tugas rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak ibu. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik anak karena keluarga adalah lingkungan pertama di mana anak tumbuh dan dibesarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rini Riani. Selanjutnya ada beberapa konsep orang tua sebagai guru pertama bayi dan bagi balita. Yang pertama, pemberian pendidikan tauhid. Nah, tauhid ini merupakan landasan Islam yang paling penting bagi anak. Oleh karenanya, mengajarkan pendidikan tauhid terhadap anak merupakan kewajiban yang mutlak dan yang utama. Nah, sebagaimana dikisahkan dalam kisah Luqman dalam Al-Quran, dalam pengajarannya itu mengajarkan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua memberikan pendidikan pokok-pokok ajaran Islam dan membaca Al-Qur'an. Pendidikan dan pengajaran Al-Qur'an serta pokok-pokok ajaran Islam yang lain telah disebutkan dalam hadis bahwa sebaik-baik dari kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Hadis dari Al-Baihaqi. Nah, sebagaimana penanaman nilai yang baik dengan pengajaran Al-Qur'an, anak akan menjadi lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang ketiga, mengajarkan adab dan akhlak. Nah, dalam pengajaran adab dan akhlak ini ada beberapa macam adab, etika, akhlak yang harus diajarkan pada anak. Yang pertama itu adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adab kepada Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya itu memberikan ketika diperintahkan maka lakukan dan menjauhi larangannya. Ketika diperintahkan menjauhi maka jauhi larangannya. Dan yang kedua itu adab dan akhlak kepada Rasulullah itu sebagaimana bahwa sebagai umat Islam kita harus mengimani dan melaksanakan sunnahnya. Kemudian adab dan akhlak terhadap sama manusia. Nah, adab terhadap diri sendiri itu ketika kita hormat, patuh kepada orang tua, kemudian adab ketika ke rumah bertamu, kemudian adab ketika tidur dan adab-adab lainnya. Kemudian adab dan akhlak terhadap hewan dan tumbuhan. Nah, sebagai hewan dan tumbuhan yang telah dijelaskan oleh syariat bahwa kita tidak boleh membunuh atau menyakiti hewan, maka kita harus dalam berakhlak kepada hewan, kita harus memberikan makanan berupa tempat tinggal ataupun memberikan makanan dan juga minuman. Kemudian yang keempat, sertakan anak dalam beribadah. Menyertakan anak pada agama sejak dini dengan menyertakan anak dalam kegiatan-kegiatan ibadah seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Aziz. Orang tua dalam mendidik anak hendaknya menjadi contoh atau panutan dalam melaksanakan ibadah. Nah, ketika terbiasa sejak dini diajak dalam kegiatan-kegiatan beribadah, maka ketika dewasa ia akan menjadi terbiasa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kelima, bersikap lemah lembut terhadap anak dan bersikap tegas bila diperlukan. Nah, ada kalanya orang tua harus bersikap lembut,
dan mengasihi anaknya, namun orang tua juga perlu bersikap tegas bila diperlukan. Nah, bersikap lembut ini adalah sebagai peran orang tua sebagai teman dari anaknya ketika bermain, gitu. Ketika bermain, kemudian memberikan kasih sayang yang penuh, itu bersikap lemah dan memberi kasih sayang. Dan kita juga perlu bersikap tegas kepada anak apabila ketika anak bersikap melanggar hukum syar'i, maka kita wajib tegas memberi tahu anak untuk mendidik dia. Kemudian yang keenam, bersikap adil terhadap semua anak. Nah, sebagai orang tua harus bersikap adil kepada semua anak karena salah satu hak anak adalah tidak mengistimewakan salah satu di antara mereka dibandingkan saudara yang lainnya. Nah, peranan orang tua ini menjadi salah satu tauladan gitu. Maka apabila orang tua adil, maka anaknya pun ketika menjadi dewasa akan menjadi adil. Apabila orang tuanya tidak adil, maka akan menjadi permasalahan terhadap keluarganya. Bahkan akan terjadinya perselisihan antara anak-anaknya. Kemudian yang ketujuh, memperhatikan perkembangan kesehatan anak, baik jasmani maupun rohani. Perkembangan kesehatan, baik jasmani maupun rohani pada anak harus diperhatikan orang tua. Sejauh mana perkembangan fisik anak dan adab atau akhlak anak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, diri sendiri, orang lain, bahkan segala ciptaannya. Jadi, memperhatikan perkembangan kesehatan itu dalam jasmani itu perlu seperti memberikan ia ASI, memberikan tempat tinggal, memberikan pakaian dan lain sebagainya. Dan dalam mengembangkan ruhani itu terhadap adab kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada dirinya, dan kepada masyarakat. Selanjutnya akan Baik, selanjutnya adalah metode pendidikan anak dalam keluarga. Metode pendidikan adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh setiap pendidikan dalam melakukan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan sekaligus berfungsi untuk mempermudah pendidik dalam melaksanakan proses pendidikan. Jadi metode ini adalah sebagai cara agar seorang pendidik mempermudah caranya untuk mendidik seorang anak. Lanjut. Macam-macam metode pendidikan anak dalam keluarga. Nah, yang pertama adalah metode keteladanan ataupun uswatun hasanah. Dalam keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru oleh seseorang dari orang lain. Keteladanan yang dapat dijadikan sebagai alat pendidik yaitu keteladanan yang baik sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Mutahhanah ayat 4 gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya keteladanan itu orang tua ini berperan penting sebagai teladan bagi anaknya, karena kenapa? Dia adalah yang akan dipandang oleh anaknya. Gimana orang tua bersikap kepada anaknya, itulah yang akan dia lakukan suatu saat. Jadi orang tua ini harus menjadikan uswah. Jadi uswatun hasanah yaitu teladan gitu. Bahwasanya Rasul juga menjadi uswatun hasanah dulu. Menjadikan kepada umatnya, maka orang tua sebagai uswatun hasanah buat anak-anaknya juga. Terus yang kedua metode pembiasaan. Nah, pembiasaan dapat diartikan dengan proses membuat sesuatu atau seseorang menjadi terbiasa yang membiasakan anak-anak berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran agama gitu. Jadi pembiasaan ini adalah cara, karena ada pepatah mengatakan adalah orang bisa karena terbiasa gitu. Jadi kalau seseorang itu dia bisa, itu akibat dia sering mencoba gitu. Jadi terbiasa gitu. Jadi metode pembiasaan inilah yang akan
membuat dia berkembang dan akan menjadikan dia konsisten gitu. Kenapa anak itu rajin sholat? Kenapa anak itu rajin untuk selalu ibadah? Nah, karena dia pembiasaan dari orang tuanya gitu. Terus yang ketiga adalah metode ganjaran dan hukuman. Ganjaran adalah ini diberikan kepada anak yang dapat melakukan sesuatu hal ataupun meninggalkannya. Jadi ini adalah sebagai ganjaran. Ketika seorang anak itu melakukan segala sesuatu, kita memberikan kepada dia sebuah hadiah mungkin. Ataupun biar dia meninggalkan sebuah keburukan itu. Kalau kamu bisa meninggalkan ini, nanti saya akan kasih ini. Nah, itu kita memberikan. Sebagai apa? Sebagai dorongan buat dia untuk mengembangkan dirinya. Terus hukuman. Balasan dari perbuatan yang tidak baik dari anak yang berfungsi sebagai alat pendidik preventif dan represif. Jadi di sini adalah hukuman ini biar apa? Bukan seolah-olah kita hanya menghakimin seorang anak gitu, ataupun hanya menyakiti anak itu gitu. Tujuan hukuman ini adalah biar seseorang anak itu tidak melakukan keburukan tersebut lagi gitu. Karena kenapa? Ketika dia dikenakan hukuman, mungkin dia akan jera gitu, nggak akan pernah melakukan lagi hal yang tersebut gitu. Nah, memberikan pendidikan dengan cara ini mungkin akan berjalan karena ada dengan cara paksaan, mungkin ada orang dengan omongan aja gitu. Nah, mungkin di situ gitu. Terus selanjutnya metode yang keempat, metode kisah. Nah, metode kisah ini mempunyai pengaruh tersendiri terhadap jiwa dan akal anak. Sebab dengan metode ini, anak diharapkan dapat mengambil isi cerita sebagai bahan pelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi metode kisah ini adalah salah satu anak bisa meniru gitu. Kalau kita seumpama kita cerita ataupun mengisahkan segala sesuatu, mungkin dia teringat bahwasanya dulu ada kisah walaupun Rasul itu dilempar dengan yang namanya kotoran dan lain-lain, tapi tetap dia berbuat baik. Maka suatu saat dengan kisah ini mungkin dia teringat gitu. Walaupun dia dijahatin ataupun dia ini tetap dia melakukan hal yang baik gitu. Jadi ini adalah metode yang keempat gitu. Metode ini bisa dilakukan buat mendidik seorang anak gitu dengan cara metode kisah gitu. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Diki. Nah, selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi pada anak usia dini. Nah, ada beberapa faktor di sini. Yang pertama itu ada faktor orang tua atau keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama di mana anak mendapatkan pendidikan. Nah, jadi faktor orang tua ini sangat berpengaruh dikarenakan keluarga adalah pendidikan yang pertama. Yang kedua, faktor sekolah. Sekolah adalah tempat kedua untuk mendidik bagi anak. Sebagai tempat kedua, sekolah menjadi tempat pendidikan lanjutan dari pendidikan keluarga. Nah, jadi ini lanjutan dari pendidikan keluarga. Yang selanjutnya, faktor lingkungan. Pengembangan potensi dasar anak turut dipengaruhi oleh faktor yang ketiga, yaitu lingkungan. Lingkungan di mana anak tinggal ikut berperan dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Jadi kita diusahakan untuk memilih lingkungan yang baik supaya anak kita juga insya Allah baik. Selanjutnya ada optimalisasi fungsi edukatif keluarga. Situasi edukatif adalah terciptanya suasana atau keadaan yang memungkinkan terjadinya proses tindakan yang mengarah pada proses pendidikan. Khususnya proses pendidikan yang berlandasan agama atau Islam. Yang selanjutnya ada interaksi edukatif. Maksudnya itu interaksi yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Dalam hal ini khususnya pendidikan agama Islam. Interaksi edukatif lahir dari relasi atau hubungan antar individu dalam keluarga yang dikondisikan dengan situasi edukatif sehingga melahirkan tindakan-tindakan positif yang bernilai pendidikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rini Riani. Oh, mungkin Rini Rianinya tidak ada. Dipersilakan untuk Bahri. Oke, kesimpulan. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan. Baik teman-teman, kesimpulan daripada PowerPoint ini ataupun presentasi makalah kami pada hari ini adalah keluarga diharapkan kepada anak-anaknya untuk
Internalisasi nilai etika dalam rangka proses pembentukan konsep dirinya ataupun sering disebut dengan self concept gitu. Yang positif, keteladanan dan kepemimpinan orang tua sangat menentukan, dengan kata lain menentukan kepribadian anaknya tersebut gitu. Pada akhirnya adalah fungsi-fungsi edukatif orang tua sangat penting dalam membina dan mendidik anak untuk menjalankan fungsi tersebut. Tentunya selalu orang tua harus mengerti dan memahami unsur-unsur dan pola-pola yang harus diberikan kepada anak-anak agar pendidikan yang diberikan lebih mudah dan terarah untuk mewujudkan harapan tersebut. Orang tua harus rajin untuk mengisi diri dengan membaca berbagai pengalaman dengan lainnya serta memberikan ruang waktu untuk mengikuti berbagai pelatihan mengenai perkembangan dan kemajuan anak. Jadi orang tua itu adalah peran penting. Kalau dalam kata hal lain adalah orang tua ini sebagai pendidik utama, faktor utama anak menentukan gimana anak itu baik, gimana anak itu buruk. Kalau kata orang mengatakan buah tidak akan pernah jatuh dari pohonnya. Maksudnya apa? Sifat anak itu tidak akan jauh dari sifatnya orang tua gitu. Nah, bahwasanya ketika orang tua baik, maka anaknya juga ikut baik. Ketika orang tua mendidik anaknya baik, maka anaknya ikut baik. Ketika orang tua mendidik anaknya dengan disiplin, maka jelas anaknya juga akan disiplin gitu. Maka kebanyakan faktor utama. Maka ada pepatah juga mengatakan al-ummu madrasatul ula lil aulad. Bahwasanya ibu itu adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Nah, orang tua ini adalah sekolah pertama gitu. Nah, kalau buat yang kedua itu ada yang namanya sekolah. Sekolah ini adalah sekolah kedua gitu. Nah, yang ketiga mungkin dari faktor lingkungan. Maka wajib kita berikan kepada anak sebagai respon pendidikan yang baik biar anak itu berkembang dengan baik dan memberikan hal-hal yang positif dalam kehidupannya gitu. Terus nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, nah kalau kurangnya itu kesalahan kami pribadi dan lebihnya datangnya dari Allah mungkin. Nah, kesimpulan yang tadi bisa kita ambil bahwasanya pendidikan dalam keluarga itu sangatlah penting dan sangat bermanfaat bagi keluarganya itu agar keluarganya lebih baik ke depannya gitu. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Alhamdulillah. Ini tadi Rini kemana? Ada, padahal itu emang bagian Bahri. Oh, bagian Bahri. Iya. Kamu kenapa ngambil bagian aku? Yang mana? Yang tadi, yang edukatif. Oh iya. Ambil. Kenapa ini masih direkod? Udah tinggal di itu nanti.